Tadi habis pelajaran apa? Tadi Buya olahraga ya? Tapi nggak olahraga Ayah? Kenapa? Gurunya sakit, masuk. Jadi mengerjakan LKS saja ya? Iya. Baik, anak-anak. Sebelum kita mulai, kita melaksanakan doa bersama dulu. Silakan ketua seperti biasa. Bersiap. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, pembiasaan kita setiap pagi yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan, Kevin seperti biasa ini. Mari teman-teman kita menyanyikan lagu nasional Indonesia Raya. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Selesai. Silakan kembali. Baik, sebelum memulai pelajaran, Ibu mau mengambil absen dulu. Patri, gimana? Sudah sembuh? Alhamdulillah. Kemarin kamu sakit ya? Bagus, karena cuaca memang lagi tidak baik. Ibu sendiri juga kurang fit. Oke, Patri, terima kasih sudah kembali hadir di sekolah. Ibu ambil absen seperti biasa. Yang belum rapi silakan dirapikan bajunya, diperiksa, dicek. Amanda Dwi Apriliani, ada Bu. Oke. Amanda Dwi Ariani, ada Bu. Hadir. Aurel, ada Bu. Oke, Darmawan, Devri, Fakri Al-Fatir, Fahmi Musa, Fatur Rahman, Kevin El
Kevin Triputra, M. Zaki, Tamama Arifin, M. Nuris Aum, Harfian Edwiansa, Safwan, Sakila Firania, Septian, Ridho Fajri Alfa. Oke, semua hadir ya? Jadi hari ini semua hadir. Teks biografi, iya kan? Ibu rasa waktu SMP kamu sudah pernah kali ya mengenal teks biografi. Nah, apa tujuan pembelajaran dari teks biografi? Mengapa kita harus belajar? Tujuannya adalah pertama menyimak informasi dalam teks biografi secara visual, gagasan dan perasaan simpati, peduli dan empati secara kreatif. Ya. Nah, sekarang Ibu mau tanya, apa yang kamu ketahui tentang teks biografi? Ada yang pernah mendengar atau mungkin pernah kamu mendengar cerita tentang seorang tokoh atau seseorang yang kamu kagumi, atau mungkin kamu pernah terinspirasi pengen menjadi seseorang yang mungkin kamu kagumi, ya. Jadi kalau misalnya kamu pernah mengagumi seseorang, kemudian kamu mencari tahu tentang seseorang itu nanti kita larinya ke menulis biografi, ya. Ini hanya pertanyaan ini saja. Kemudian kamu perlu tahu bahwa teks biografi itu merupakan teks narasi yang berkisah atau yang berisi tentang kisah inspirasi, ya. Kisah inspirasi dalam teks biografi mengandung banyak pesan yang bisa diteladani oleh peserta didik. Kemudian aktivitas kita untuk hari ini yaitu pertama, kalian wajib konsentrasi dan fokus dalam menyimak video biografi. Siapkan alat tulis kalian dan catatlah informasi atau hal-hal yang penting dalam video tersebut, karena nanti ke depannya aktivitas ini akan kamu kerjakan. Jadi kita nanti ada penugasan, ada LKPD-nya juga. Yang ketiga, kamu nanti mengevaluasi informasi. Makanya Ibu katakan, siapkan alat tulismu, catatan. Mungkin nanti kamu sambil menonton kamu bisa mencatat hal-hal penting, ya. Yang keempat, peserta didik menginterpretasi informasi dalam teks biografi untuk mengungkapkan gagasan dan perasaan simpati, peduli dan empati secara kreatif. Yang terakhir, kita menelaah kaidah kebahasaan yang digunakan dalam teks biografi secara cermat. Ya. Nah, itulah segelintir nanti aktivitas kamu di dalam pembelajaran ini. Karena ini kurikulum merdeka, jadi nanti apa itu teks biografi, apa itu kaidah kebahasaannya, narasinya, kamu nanti juga buka buku paketnya ya. Buka buku paket di halaman berapa? Iya betul, 113, karena minggu lalu kita kan habis belajar teks negosiasi. Nah, berikutnya apa judulnya di situ? Betul sekali. Nah, di situ ada materi-materinya, kamu bisa mempelajarinya. Sekarang untuk menstimulus dan memancing kamu, Ibu akan menayangkan satu biografi menarik untuk kamu simak. Ya, apa tadi aktivitas kita? Jangan lupa konsentrasi dan fokus dalam menyimak. Siapkan alat dan catatlah. Siapkan catatannya, alat tulisnya, supaya kamu nanti saat menonton hal-hal penting yang kamu perlukan bisa kamu tulis di buku catatanmu, sehingga nanti tugas kamu bisa kamu kerjakan dengan baik. Ya. Jangan lupa tugasnya menginterpretasi, kemudian mengevaluasi dan menelaah. Khusus Habibie atau biasa disebut dengan B.J. Habibie lahir pada 25 Juni 1936 di Parepare, Sulawesi Selatan.
Beliau pernah menjabat sebagai Presiden ketiga Indonesia dan pernah menjadi wakil selama 6 bulan. Kemudian ia melanjutkan pendidikannya ke Jerman pada tahun 1955 dan kuliahnya dibiayai oleh ibunya yaitu R.A.T. Marini Puspawardoyo. Butuh waktu 10 tahun Habibie muda menuntaskan studi S1 sampai S3 di Essen, Jerman. Tak seperti kebanyakan mahasiswa Indonesia yang memperoleh kelompok dan link yang ibu kirim bisa ditonton sendiri di video di handphonenya kembali. Kalau masih ada yang ingin kalian telah kan, iya di LKPD-nya kan ada menelaah, ada apa lagi, mengevaluasi. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Seperti biasa, sebelum kita memulai segala sesuatu, apalagi belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Ketua silakan. Siap. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, alhamdulillah baca kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nasional Indonesia Raya. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah ku berdiri, jadi pandu ibu. Terima kasih. Kalian boleh memeriksa kerapihan. Apakah sudah rapi, dasinya sudah benar? Ada yang belum memakai dasi ya?
Lupa, ketinggalan atau gimana? Setiap ketinggalan. Hari ini adalah hari Kamis. Siswa-siswi memakai baju seragam kantor. Jadi harus dari semalam sudah dipersiapkan ya nak, pakaian-pakaiannya, termasuk kelengkapan dasi ya. Nah, sekarang kita adalah lanjutan dari materi sebelumnya ya. Kita lanjutan dari materi sebelumnya. Kemarin tugas kalian apa itu? Ingatan? Biografi, mengumpulkan data-data toko yang ingin kalian buat biografinya. Atur. Kemarin ada yang BAI, sakit atau apa siapa ya? Darmawan kalau tidak salah. Oke, Ibu coba menjelaskan dulu ya nak. Fahmi Musa, oke. Fatur Rahman, sakit juga. Jihan. Kemarin kita sudah belajar tentang materi apa? Teks biografi. Kalian masih ingat tentang teks biografi? Masih. Depri, coba apa? Latar belakang tokoh. Ridlo, apa itu biografi? Ada yang lupa loh? Lupa? Kevin? Alur cerita hidup seseorang. Musa tadi cuci tangan. Alur cerita hidup seseorang tokoh yang menginspirasi. Kalau misalnya Mas Ridlo yang kita buat, apakah pas? Pantas? Belum, karena Ridlo belum menjadi apa-apa. Dia yang kita buat biografinya itu adalah orang atau tokoh terkenal atau yang menginspirasi atau yang punya manfaat banyak untuk sekitarnya, termasuk terkhusus orang. Bisa juga orang tuh mungkin dia punya kebaikan di bidang yang lain, tidak pada orang, mungkin jasanya banyak terhadap hewan-hewan langka atau misalnya tentang teknologi. Jadi biografi di sini itu tidak selalu orang kaya atau orang yang punya pendidikan tinggi, tapi dia bermanfaat untuk orang banyak. Nah, perlu Ibu jelaskan bahwa lanjutan pelajaran teks biografi ini itu kamu ke aktivitas kita, yaitu menulis teks biografi berdasarkan hasil wawancara dan data-data yang sudah dikumpulkan. Nah, itu minggu lalu kamu sudah melakukan aktivitas itu. Di minggu ini Ibu tadi. Jadi kita menulis teks biografi, kemudian kita mempresentasikan hasil kumpulan data-data yang kamu buat itu yang sudah menjadi sebuah teks biografi, kamu presentasikan ke depan. Nah, karena terkait waktu dan segala hal, maka kita sudah kemarin voting ya, kita udah sepakat berkelompok ya, Jihan ya. Jadi kamu tetap nanti berkelompok kembali ya. Tetapi untuk kembali mengingatkan kamu, untuk kembali membuat kamu up lagi sama materi ini, karena kita 2 kali terangkan, silakan dikeluarkan buku paketnya. Buku latihannya sekalian tidak apa-apa. Silakan Ibu beri waktu untuk membaca. Nama-kata berasal diambil dari nama dari apa ini? Dari seorang tokoh legend. Terus informasi apa lagi? Jihan katakan pengalaman berorganisasi kemana-mana dimulai dari. Nah, sekarang untuk kalian merangkum membuat itu dalam sebuah lembar kerja, kalian perlu berkelompok untuk menuangkan hasil
sini. Apa nih cara menentukannya bagaimana, sulit atau apa? Mereka lagi, ayo silakan. Silakan. Mandai tadi ya, oke, bagus. Ya, justru menampi yang pertama itu paling bagus loh. Jadi itu intinya, yang perdana. Yuk kita mulai saja yang menyampaikan hasil diskusinya. Itu kelompok yang lain diberi kesempatan menyanggah, memberi saran atau sekedar bertanya. Karena yang setiap dibuat kelompok kan kamu tidak punya teks biografi itu. Karena kan masing-masing kelompok berbeda ya. Pengumpulan data yang kalian lakukan dari hasil wawancara, kamu teks biografinya apa? Soeharto, Soekarno. Nah, bisa saja kelompok ini misalnya siapa? Ya Dewantara misalnya. Jadi kamu perlu mengetahui juga. Maka dari itu setiap kelompok yang tampil, kelompok yang lain ikut memberi sumbangsinya, entah itu saran, entah itu pendapat, entah itu bertanya, atau informasi yang dia sampaikan mungkin ada yang belum kamu pahami. Ya, dipersilakan. Oke, seperti biasa kalau kita tampil, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari kumpulan wawancara dan data-data yang kami ambil dari berbagai sumber. Jadi tampilnya seperti itu, ya. Nah, baru kita bacakan yang lain menyimak. Nah, nanti gantian ya. Misalnya kelompok Depi kan kemarin sudah Jaki mulu. Nah, sekarang gantian supaya adil ya. Jangan itu aja orang yang bertanya atau memberi saran atau tambahan. Silakan Depi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang berisikan anggota saya, Kevin Putra Sucipto melaku pembicara, Ya. yang saya pribadi juga, dan Muhammad Yakin dan Muhammad Safan Maulana. Ya. Hari ini kami akan menyampaikan biografi tentang Insinyur Soekarno dari berdasarkan data-data yang telah kami kumpulkan dari hari sebelumnya. Dia Soekarno atau pahlawan nasional Indonesia yang merupakan presiden pertama Republik Indonesia. Soekarno lahir di Surabaya pada tanggal 6 Juni 1901. Beliau juga dipanggil dengan nama panggilan Bung Karno. Soekarno memiliki istri 7 yang bernama Fatmawati, Kartini, Ratnasari Dewi, Kartini Manopo, Karyati, Jurike Sanger, dan juga yang Jabar. Soekarno atau Bung Karno adalah anak dari pasangan Raden Srikemi dan Tidan Ayu. Karena sakit-sakitan, Soekarno kecil dirawat kakaknya yang bernama Raden Harjo Dikromo di Tulungagung. Soekarno kembali tinggal bersama bapak dan ibunya pada tahun 1909 di Mojokerto. Soekarno mulai aktif di dunia politik saat sejak tinggal di Surabaya. Pemikirannya dipengaruhi oleh Maoes, Satrio Minoto, dan teman seperjuangannya seperti Alimin, Muso, Darsono, Haji Agus Salim, dan Abdul Muiz. Soekarno muda juga aktif di organisasi Trikomo Darmo dan menulis tulisan di harian Poet Tosan India. Nomor 1, menuliskan hal-hal yang dapat diteladani dari kepribadian tokoh. Berdasarkan hasil diskusi dari kelompok kami, yang diteladani dari kepribadian tokoh Soekarno adalah semangat juang untuk kemerdekaan Republik Indonesia, jiwa nasionalismenya yang sangat tinggi, kegigihan dan juga patriotisme, kemudian pengorbanannya terhadap bangsa dan negara. Selanjutnya itu menuliskan hal-hal yang dapat diteladani dari peristiwa atau kejadian yang dialami oleh tokoh. Dari hasil diskusi kami, kejadian penting atau peristiwa yang dialami oleh Soekarno yang dapat kita teladani adalah yaitu menggagaskan Pancasila, membela hak dan keadilan, kemudian pejuang kemerdekaan yang mendeklarasikan teks proklamasi dan juga bahwa proklamasi Indonesia. Mungkin sekian dari kelompok kami, hasil diskusi dari kelompok kami. Bila ada saran atau kritik, mohon disampaikan. Karena kurangnya waktu jadi singkat saja.
biografinya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Dian. Saya dari kelompok 3. Ya. Kenapa Bapak Soekarno disebut sebagai Bapak Proklamator? Kenapa Bapak Soekarno disebut sebagai Bapak Proklamator? Bapak Soekarno disebut sebagai Bapak Proklamator karena dialah yang pertama mendeklarasikan teks proklamasi. Terima kasih. Iya. Baik anak-anak, luar biasa untuk hari ini. Semua kelompok tampil dengan baik, terutama kelompok 4. Saya apresiasi sekali ya. Nah, dari hasil diskusi yang telah kalian sampaikan tadi, kalau ada tambahan dan saran dari kelompok lain, silakan dilengkapi. Atau yang tadinya belum masih kurang isiannya, silakan dilengkapi. Saya beri waktu 5 menit supaya kemudian dikumpulkan ke depan lembar kerjanya. Silakan. Kelompok dicek lagi lembar kerjanya, nama anggota kelompok dan peristiwa-peristiwa penting yang telah dituangkan. Tolong mohon dicek ulang. Kalau sudah selesai silakan dibawa ke depan. Menyimpulkan pembelajaran hari ini. Silakan kelompok lain, baru kelompok 3 yang menyimpul. Apa kesimpulan yang kalian dapat setelah mempelajari teks biografi ini? Bahwasannya ya, pahlawan nasional yang memiliki nilai kepahlawanan berupa sikap jiwa dan semangat ikhlas dalam berkorban. Rata-rata pahlawan yang kalian ambil tadi adalah pahlawan perjuangan. Ada juga tadi kita membaca pahlawan pendidikan. Sesungguhnya tokoh-tokoh pahlawan itu banyak sekali ya, baik di bidang negara, teknologi, pendidikan, agama, dan perjuangan. Ya, nah, Ibu mau bertanya kepada kalian, apa ada kendala kalian selama pembelajaran teks biografi di 2 kali pertemuan ini? Tidak ada. Sulitkah bagi kalian mempelajari teks biografi? Tidak. Septian, apakah kamu punya kesulitan saat berdiskusi di kelompokmu menuangkan hasil wawancara dan data yang kamu miliki? Tidak ada. Ridho bagaimana? Tidak ada, cukup. Oke, Manda? Tidak ada ya. Berarti pelajaran ini tidak terlalu sulit ya buat kalian. Mengapa demikian? Kevin bisa menjelaskan? Mungkin karena jangan pakai mungkin. Karena membahas tokoh pahlawan yang kamu sukai, yang bisa kamu teladan. Jadi pelajaran ini tidak sulit karena yang kamu pelajari adalah orang-orang yang memang hidup dalam jiwa kamu untuk membuat masa depan kamu lebih baik lagi. Baik, terkait pembelajaran hari ini sudah selesai, maka Ibu ingin kamu mempersiapkan diri untuk pelajaran berikutnya. Coba lihat di buku paketnya apa pembelajaran kita berikutnya. Biasanya banyak nih anak-anak yang udah tahu, besok kita belajar ini. Apa pembelajaran kita berikutnya? Berkarya dan berekspresi melalui puisi. Betul, kita berkarya melalui puisi. Siapa yang suka puisi? Waduh, emang ya tidak mudah untuk menciptakan rasa menyukai puisi. Nah, itu adalah sedikit clue bahwa pembelajaran kita minggu depan yaitu tentang puisi. Oke. Nah, sebelum berakhir pembelajaran seperti biasa kita tadi sudah membuka dengan doa, maka kita menutup lagi dengan doa. Sebelumnya kita ucapkan dulu alhamdulillah. Karena pembelajaran hari ini sudah cukup baik, sangat luar biasa. Kalian tidak ada kendala karena memang ini pelajaran yang kalian sukai karena berkaitan dengan tokoh-tokoh yang kalian sukai juga. Baik, seperti biasa kembali kita kepada ketua, pimpin doa karena pembelajaran hari ini sudah selesai. Terima kasih anak-anak. Semoga apa yang kita pelajari dapat menambah wawasan ilmu kalian dan berguna untuk masa depan sukses kalian. Terima kasih. Silakan ketua. Siap. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini, anggap baca kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai.
Berdoa selesai. Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak, sama-sama.